warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Iksan di kelas 4. Pada pembelajaran tematik tema 1 sub tema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 6 muatan bahasa Indonesia tentang meringkas suatu teks bacaan. Mengapa kita perlu belajar tentang cara meringkas? Tujuannya adalah nanti siswa diharapkan bisa menata informasi yang didapatkan dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan dalam perangkat tulisan. Nah, setelah belajar meringkas, siswa nanti mampu meringkas teks tulisan berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung secara struktur. Maka simak video ini ya. Nah, apa itu ringkasan? Ringkasan merupakan penyajian singkat suatu karangan asli. Ringkasan dibuat untuk memendekkan sebuah bacaan atau teks atau karangan yang panjang. Tujuan dari membuat ringkasan adalah untuk membantu seseorang agar bisa membaca sebuah buku dalam waktu singkat dan menghemat waktu untuk mempelajari suatu bacaan. Sampai sini paham ya tentang pengertian ringkasan? Kita menuju cara membuat ringkasan. Anak-anak bisa membuka buku tema 1 halaman 126. Di situ sudah ada teks cara membuat ringkasan. Pertama, membaca naskah asli. Membaca naskah asli boleh 1 kali, boleh 2 kali, atau bahkan berkali-kali agar nanti menjadi paham apa yang ada pada bacaan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mengetahui kesan umum atau inti tulisan. Di sini mirip dengan mencari gagasan pokok dari teks tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau di mana pengarang memandang cerita. Yang kedua adalah mencatat gagasan utama atau mengetahui kalimat utama dan pendukung kalimat yang ada. Caranya yaitu membaca tulisan bagi demi bagian sambil mencatat gagasan pokok yang ada pada suatu paragraf ya. Jadi cari dulu kalimat utama, kemudian gagasan pokoknya, dan kemudian temukan penjelas dari sebuah paragraf tadi. Kemudian menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Seperti di awal tadi, ringkasan itu adalah memperpendek sebuah bacaan. Nah, dengan membuat sebuah gagasan pokok tentunya akan menjadi pendek, jadi tidak panjang lagi dan lebih mudah kita untuk memahaminya. Kemudian yang ketiga yaitu gunakan kalimat baru. Pertama, menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Nah, tadi sudah ketemu gagasan pokok, maka itu yang digunakan dalam meringkas adalah gagasan pokoknya. Dan gunakan kalimat yang baru sesuai dengan pemahamanmu. Jangan disamakan dengan teks yang ada di buku bacaan atau yang lain. Itu bukan meringkas namanya, tapi menulis ulang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Kalau nanti kalian membuat ringkasan, jangan diacak-acak, sesuaikan posisinya dengan kalimat asli. Misalkan paragraf 1 ya kita ringkas di paragraf 1, jangan di paragraf 1 nanti diberikan ke paragraf 2. Itu tidak boleh ketika meringkas, nanti kamu menjadi bingung ketika mempelajari ringkasan yang kamu buat. Kemudian menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Nah, sesuai pahaman kamu tentang teks tersebut,
dan kemudian kamu tulis, itu akan menimbulkan kalimat baru yang kamu cerna dalam sebuah teks tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan tulisan asli dalam kalimat baru. Kalimat asli di sini boleh menggunakan teks yang ada di bacaan tadi, cuma jangan ditulis semua, karena secara pengertian ringkasannya adalah meringkas, jangan ditulis panjang, jadi dipendekkan. Jadi nggak apa-apa ketika menggunakan kalimat asli dari sebuah bacaan. Kemudian yang keempat adalah ketentuan tambahan. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Ini adalah meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Oke, agar lebih jelas kita simak contoh berikut ini ya. Yang berjudul Kerjasama dalam Keberagaman. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, ratusan suku, kelompok, budaya, bahasa, dan perbedaan lain mewarnai negeri ini. Tetapi sudah sejak dari masa nenek moyang kita dapat hidup dengan tentram. Perbedaan memang selalu ada, gesekan memang tidak dapat terhindar, tapi semuanya dapat kita atasi dengan baik. Selain itu, nenek moyang kita selalu mengajarkan kita untuk bekerja sama sebagai satu bangsa. Dengan kebersamaan dalam keberagaman, barulah kita dapat memahami arti sebenarnya dari keragaman itu sendiri. Dengan kerjasama dalam keberagaman, barulah kita dapat melihat wujud sebenarnya dari Indonesia itu sendiri. Nah, dari paragraf ini, temukan kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya adalah yang saya beri warna kuning. Dengan kerjasama dalam keberagaman, barulah kita dapat melihat wujud sebenarnya dari Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian gagasan pokoknya apa kira-kira? Gagasan pokoknya adalah kerjasama dalam keberagaman, wujud sebenarnya dari Indonesia. Gagasan pokoknya karena dijelaskan oleh teks kalimat pertama dan seterusnya. Itu Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, suku, budaya, bahasa, dan perbedaan lembaga negeri ini. Nah, cara meringkasnya itu adalah seperti itu ya. Nah, tugas hari ini adalah membuat ringkasan teks bacaan perbedaan bukan penghalang. Buku tema 1, subtema 2, pembelajaran 6, halaman 110. Dan selamat belajar.